Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Abdul Wahid Al-Fariji, SEME CPM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Yang terhormat kepada teman-teman dan rekan-rekan saya seperjuangan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Perkenalkan, nama saya Nurul Falatri Septiadi dari RA3 Universitas Primagraha. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian kerjasama tim. Yang kedua yaitu tentang komite organisasi. Yang ketiga yaitu pengendalian. Dan yang keempat yaitu mengenai mengelola konflik. Yang kelima evaluasi. Dan yang keenam adalah teknologi informasi. Itu adalah paparan materi-materi yang akan kita ulas pada video kali ini. Pengertian kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Kerjasama tim juga merupakan suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Di sini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama tim. Yang pertama yaitu pemikiran dari dua orang atau lebih cenderung lebih baik daripada pemikiran satu orang saja. Yang kedua yaitu konsep sinergi, yaitu bahwa hasil keseluruhan tim jauh lebih baik daripada jumlah bagiannya. Poin yang ketiga yaitu anggota tim dapat saling mengenal dan saling percaya sehingga mereka dapat saling membantu. Poin yang keempat yaitu kerjasama tim dapat menyebabkan komunikasi terbina dengan baik. Di sini juga terdapat pengaruh kerjasama kelompok yang baik. Yang pertama yaitu rasa saling percaya, yang kedua keterbukaan, yang ketiga relasi diri, dan yang keempat yaitu saling ketergantungan. Alasan-alasan diperlukannya kerjasama dalam tim atau organisasi yaitu dikarenakan hasil kerjasama kelompok dapat memberikan hasil yang lebih banyak. Kerjasama kelompok memberikan semangat, kepuasan, dan kebahagiaan bagi para anggota kelompok. Kemampuan per orang dalam kerjasama kelompok dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Keberhasilan kelompok dapat diraih melalui saling membantu antar anggota kelompok. Penunjang jalannya peningkatan produktivitas organisasi yaitu satu, bekerja merupakan hal yang menyenangkan dan semua memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Yang kedua, hubungan antar anggota organisasi atau perusahaan baik dan menyenangkan serta saling percaya dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu kesalahan dan kegagalan yang terjadi bisa diterima dengan ikhlas dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Yang keempat, adanya persaingan sehat yang bersifat saling mendorong anggota organisasi atau perusahaan untuk berpartisipasi. Dan yang kelima yaitu adanya pertemuan atau rapat yang melibatkan semua anggota tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Hal-hal yang mendukung terjalinnya kerjasama yaitu masing-masing pihak harus sadar dan mengakui kemampuan masing-masing. Masing-masing pihak harus mengerti dan memahami akan masalah yang dihadapi. Masing-masing pihak yang bekerja sama perlu berkomunikasi. Pihak-pihak yang bekerja sama perlu mengerti kesulitan dan kelemahan orang lain. Perlu adanya pengaturan yaitu koordinasi yang sangat mantap. Adanya keterbukaan dan kepercayaan melibatkan orang lain. Itulah hal-hal yang mendukung terjalinnya kerjasama.
Di sini juga terdapat hal-hal yang mengganggu kerjasama kelompok atau organisasi. Yang pertama yaitu ada pihak yang selalu bersikap menyerahkan pekerjaan kepada orang lain dan tidak bersedia bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada pihak yang bersedia menampung semua kerjaan meskipun jelas dia tidak mampu. Poin yang ketiga yaitu tidak bersedia memberikan sebagian dari kemampuan untuk membantu pihak lain, atau memberi bantuan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pihak lain, hanya tekun dengan pekerjaannya. Poin yang keempat yaitu cepat puas dengan hasil pekerjaannya sendiri, sehingga tidak memperhatikan dan tidak menaruh perhatian pada pihak lain yang masih bekerja. Poin yang kelima yaitu menutup diri dari bersikap maha tahu serta tidak percaya kemampuan orang lain, sehingga tidak mau minta pendapat atau bantuan pihak lain. Manfaat kerjasama diantaranya yaitu memudahkan untuk mencapai suatu tujuan, melatih keberanian, mengambil resiko yang sangat berat, mengurangi stres yang berlebihan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Kerjasama mendatangkan ide-ide yang sangat besar. Jadi kesimpulan dari kerjasama tim yaitu anggota tim atau kelompok dalam organisasi atau perusahaan memahami pentingnya sebuah kerjasama, maka hubungan kerja antar bagian atau unit kerja akan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga program-program yang sudah direncanakan mudah tercapai. Untuk membangun kerjasama kelompok, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain membangun rasa saling percaya, saling pengertian, keterbukaan, kejujuran, dan keberanian, membangun komunikasi, realisasi diri, motivasi, saling ketergantungan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja materi tentang kerjasama. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu tentang komitmen organisasi. Materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu terdapat beberapa hal tentang pengertian komitmen organisasi, bentuk-bentuk komitmen organisasi, ciri-ciri komitmen organisasi, aspek-aspek komitmen organisasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi merujuk pada tingkat keterikatan, loyalitas, dan dedikasi individu terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Ini mencerminkan sejauh mana individu merasa terikat pada tujuan, nilai, dan budaya organisasi, serta sejauh mana mereka bersedia berinvestasi waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi itu terdapat 3. Yang pertama yaitu komitmen afektif. Yang kedua yaitu komitmen kontinu. Yang ketiga yaitu komitmen normatif. Itu adalah bentuk-bentuk komitmen pada organisasi. Organisasi menurut Fink pada tahun 1992, setidaknya terdapat 10 ciri-ciri komitmen organisasi, yaitu yang pertama, senantiasa berusaha untuk memfokuskan organisasi. Yang kedua, senantiasa mencari informasi tentang organisasi. Yang ketiga, senantiasa mencari keseimbangan antar sasaran organisasi dengan sasaran pribadi. Yang keempat, senantiasa berusaha memaksimalkan kontribusi kerjanya sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, memberikan perhatian pada hubungan kerja antar unit organisasi. Yang keenam yaitu berpikir positif terhadap kritik dari rekan kerja. Yang ketujuh, menempatkan prioritas organisasi di atas departemennya.
Yang ke-8 yaitu tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih menarik. Yang ke-9 yaitu memiliki keyakinan bahwa organisasi akan berkembang. Dan yang ke-10 yaitu berpikir positif pada pemimpin puncak organisasi. Itulah ciri-ciri komitmen organisasi. Aspek-aspek komitmen organisasi. Yang pertama yaitu aspek kepercayaan terhadap organisasi, aspek keterlibatan atau partisipasi karyawan. Yang ketiga yaitu aspek loyalitas terhadap karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi itu terdapat dua. Yang pertama yaitu tentang karakteristik individu dan yang kedua yaitu tentang karakteristik organisasi. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Jadi kesimpulannya yaitu komitmen organisasi adalah tingkat kesediaan dan dedikasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama dan memenuhi nilai organisasi. Komitmen organisasi dapat memiliki dampak positif pada kinerja dan berlangsungnya organisasi, serta meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Penting bagi organisasi untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat agar mencapai kesuksesan jangka panjang. Itulah pemaparan materi tentang komitmen organisasi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu tentang pengendalian. Definisi pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses pengatur aktivitas-aktivitas organisasi secara sistematis agar konsisten dan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target, dan standar kerja. Inti dari pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang ditetapkan. Dasar pengendalian adalah informasi yang memiliki manajer. Pengendalian memiliki beberapa definisi, yaitu yang pertama tentang manajemen bisnis, yang kedua yaitu tentang teknologi informasi, dan yang ketiga yaitu tentang keuangan. Asas-asas pengendalian. Harlow Courts dan Carly O'Donnell mengumumkan asas-asas pengendalian, yaitu satu, asas tercapainya tujuan, yang kedua asas efisien pengendalian, yang ketiga asas tanggung jawab pengendalian, dan yang keempat asas pengendalian terhadap masa depan, yang kelima asas pengendalian langsung, dan yang keenam asas refleksi rencana, dan yang ketujuh yaitu asas penyesuaian dengan organisasi. Jenis-jenis pengendalian. Pengendalian yang efektif memerlukan informasi mengenai standar kerja dan kinerja aktual serta tindakan yang diambil untuk mengorek segala penyimpangan. Adapun macam-macam pengendalian yaitu 1. Internal control, 2. External control, 3. Formal control, dan yang keempat yaitu informal control. Proses dan cara pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. 1. Menentukan standar-standar pengendalian yang akan digunakan dasar. 2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Seseorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan. Dengan hal ini dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Pengendalian langsung, pengawas yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. 2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Pengendalian berdasarkan pengecualian pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang di luar bisa dan hasil atau standar yang diharapkan. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian atau kontrol dibedakan atas 3. Yang pertama yaitu preventive control, yang kedua repressive control, yang ketiga pengendalian mendadak.
Alat-alat pengendalian. Alat-alat pengendalian yang dapat digunakan suatu perusahaan atau organisasi terdapat dua, yaitu budget atau anggaran dan non-budget atau anggaran. Itulah pemaparan materi tentang pengendalian. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya adalah tentang bagaimana mengelola konflik. Di dalam sini terdapat pokok-pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dasar konflik, yang kedua yaitu tipe dan sumber konflik, yang ketiga yaitu penyebab konflik dapat terjadi, yang keempat yaitu strategi utama mengelola konflik, dan yang kelima yaitu konflik dalam organisasi, dan yang keenam yaitu jenis-jenis konflik. Konflik merupakan suatu benturan atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang muncul karena adanya kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai perbedaan. Konflik juga merupakan suatu hal yang muncul secara alami yang diakibatkan karena perbedaan pendapat atau kepentingan dari berbagai konteks kehidupan manusia dalam suatu organisasi. Konflik dapat timbul dari berbagai tingkatan, baik dalam hubungan antar pribadi, kelompok, ataupun organisasi. Tipe-tipe atau sumber konflik yaitu ada 6. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan dan nilai-nilai. Yang kedua yaitu sumber daya yang langka. Yang tiga yaitu miskomunikasi. Yang keempat yaitu kompetisi kekuasaan. Yang kelima yaitu konflik pribadian. Yang keenam yaitu sumber eksternal. Penyebab-penyebab konflik dapat terjadi karena 10 hal. Yang pertama yaitu salah pengertian informasi berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Yang ketiga yaitu perbedaan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Yang keempat yaitu masalah wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu penafsiran yang berbeda atau suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Yang keenam yaitu kurang kerjasama antar pegawai dengan pemimpin dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal. Yang ketujuh yaitu tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Yang ke-8 yaitu ada usaha untuk menguasai dan merugikan, pelecehan pribadi dan kedudukan. Yang ke-9 yaitu perubahan dalam sasaran dan prosedur. Yang ke-10 yaitu kerja. Strategi utama mengelola konflik. Yang pertama yaitu disiplin, yang kedua pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, yang ketiga komunikasi, dan yang kelima mendengarkan secara aktif. Konflik dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi, pekerjaan individual maupun sekelompok pekerjaan saling terkait dengan pekerjaan pihak-pihak lain. Ketika suatu konflik muncul di dalam sebuah organisasi menyebabkan selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang kurang baik. Demikian pula ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan, komunikasi yang tidak efektif selalu menjadi kambing hitam. Konflik tidak senantiasa merugikan, tetapi juga dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Jenis-jenis konflik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang atau biasa disebut precision relationship. Yang kedua yaitu konflik antar peranan, yaitu yang biasa disebut interrole konflik. Yang ketiga yaitu konflik yang timbul karena seorang memenuhi harapan beberapa orang. Yang keempat yaitu konflik yang timbul karena disampaikan informasi yang saling bertentangan, yang biasa disebut intragender konflik. Kesimpulannya, jadi konflik merupakan suatu perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang muncul karena adanya kepentingan atau tujuan dan nilai-nilai yang berbeda dalam kehidupan sosial sehari-hari maupun dalam suatu organisasi. Konflik dapat timbul dan muncul kapanpun. Konflik yang muncul dalam suatu organisasi akan mengganggu kelancaran hubungan antar individu dalam organisasi, sehingga nantinya akan mengakibatkan kinerja dalam suatu organisasi tersebut. Namun, pada dasarnya konflik memiliki dua sisi yang berbeda.
Pada satu sisi, konflik dapat bersifat positif, tetapi di sisi lain konflik dapat membawa dampak negatif. Penyelesaian setiap konflik tergantung pada cara setiap manusia mengelolanya. Itulah tadi pengertian dari konflik. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang evaluasi. Penjelasan fungsi evaluasi terdapat 3, yaitu mengukur kemajuan, menunjang, memperbaiki, atau menyempurnakan. Mengukur kemajuan menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan perusahaan atau organisasi. Menunjang, penyusunan rencana melakukan pengkajian ulangan terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaan. Memperbaiki atau penyempurnaan, berdasarkan hasil evaluasi, ketika tujuan diperkirakan tidak tercapai, maka evaluator akan mencari dan menemukan jalan keluar serta pemecahan masalah. Konsep modal pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Pendekatan evaluasi terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Definisi evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses evaluasi dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok unit kerja dalam suatu perusahaan. Objek evaluasi kinerja. Hasil kerja individu berlaku pada bagian produk dengan indikator evaluasi atau output yang dihasilkan, sisa, dan biaya per unit yang dikeluarkan. Perilaku berlaku pada tugas yang instruksi, misalnya sekretaris atau manajer, maka evaluasi ditentukan pada perilaku, seperti ketepatan waktu, memberikan laporan, gaya kepemimpinan, efektivitas mengambil keputusan, dan tingkat absen. Sifat merupakan objek evaluasi yang paling lemah karena sulit diukur atau tidak dapat dihubungi dengan hasil tugas yang positif, seperti sikap yang baik, rasa percaya diri, dapat diandalkan, dan mampu bekerja sama. Definisi evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan dampak dari suatu program yang telah dilaksanakan. Program di sini dapat berupa rencana kebijakan, kegiatan, atau proyek yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi program dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan dengan program tersebut. Langkah-langkah evaluasi program terdapat 6. Yang pertama, menetapkan pertanyaan evaluasi. Yang kedua, merancang desain evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, menyajikan hasil evaluasi. Dan yang keenam, yaitu melakukan tindakan lanjut. Mungkin itu saja penjelasan tentang evaluasi. Kita masuk ke materi yang terakhir. Materi ini mengenai tentang teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI, atau dalam bahasa Inggris Information Technology atau IT, terus berkembang dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Tak hanya sebagai pelengkap, teknologi informasi bahkan sudah seperti asisten dalam setiap aktivitas manusia. Contoh paling gampang adalah penggunaan handphone atau HP yang berkembang sangat pesat. Pada awal tahun 2000-an, HP kebanyakan masih digunakan untuk telepon dan SMS. Akhirnya 2000-an sudah ramai HP BlackBerry yang disusul HP Android dan iOS hingga bisa menggunakan untuk transaksi keuangan. Dalam artikel ini akan kita ulas secara lengkap mengenai teknologi informasi, mulai dari pengertian fungsi, contoh penerapan di masa kini, serta prediksi TI di masa depan. Tujuan dan fungsi teknologi informasi. Masih dari URI ICID, Sutrapan menyebutkan tujuan dari teknologi informasi adalah membantu manusia dalam memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Ada 5 fungsi dari teknologi informasi, yaitu yang pertama, menangkap atau capture teknologi.
Informasi dapat menangkap atau menerima data masukan. Yang kedua yaitu mengolah atau presection. Setelah menerima data, TI juga mampu mengelola data dengan cara mengkompresikan catatan rincian dan aktivitas. Misalnya menerima data masukan dari keyboard, kamera, mikrofon dan sebagainya data. Itu kemudian diproses dalam bentuk konversi, pengubahan data ke bentuk lainnya, analisis, penghitungan, dan konsistensi segala bentuk data dan informasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan atau generating. Yang dimaksud menghasilkan adalah menjadi informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya tabel, grafik, dan laporan. Yang keempat yaitu menyimpan atau storage. Adanya TI membuat data-data di samping ke satu media, misalnya disket, tab, CD, DVD, hard disk, flash disk, hingga cloud storage. Yang kelima yaitu mencari kembali atau retrieval. TI mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan, contohnya mencari foto hanya dengan menyesuaikan wajah. Contoh penerapan teknologi informasi di berbagai bidang. Di masa kini teknologi informasi sudah diterapkan ke berbagai bidang, antara lain sektor komunikasi, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Berikut ini contoh penerapan dari TI dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu layanan SMS. Kini digantikan oleh WhatsApp yang lebih murah. Tak hanya teks, kini mengirim foto dan video juga semakin mudah. Rapat kini tidak harus bertemu langsung, melainkan bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Yang ketiga yaitu penerapan artificial atau intelligent AI atau kecerdasan buatan sudah bermunculan seperti pemanfaatan chat GPS hingga AI Manager Generation. Yang keempat yaitu HP kini sudah berfungsi sebagai kartu debit, kartu kredit, dompet digital, dan alat pembayaran. Yang kelima yaitu jual beli produk bisa dilakukan secara online melalui e-commerce, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kesimpulan dari teknologi informasi atau TI mencakup semua perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, memproses, mengamankan, dan mengomunikasikan informasi. Beberapa komponen utama TI antara lain komputer, internet, perangkat seluler, jaringan, database, serta aplikasi dan sistem perangkat lunak. TI telah bertransformasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. TI mungkin akses yang cepat ke informasi, otomatis proses bisnis, kolaborasi jarak jauh, dan banyak manfaat lainnya. Perkembangan TI yang sangat pesat telah berdampak besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, penerbangan, transportasi, dan hampir semua industri. Di masa depan, peran TI diperkirakan akan semakin dominan dalam kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, komputasi awan, dan analisis data besar. Inovasi dalam bidang TI akan terus berlanjut untuk membawa manfaat yang lebih baik bagi manusia. Itu merupakan ringkasan singkatan mengenai teknologi informasi, peran dan dampak dalam berbagai bidang kehidupan saat ini serta potensinya di masa depan. Materi demi materi saya sudah sampaikan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.